Bagaimana informasi terkini dari Gaza, Palestina? Kita bergabung dengan Fikri Rofiul Haq, relawan kemanusiaan Mercy yang berada di Gaza. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta. Fikri, bagaimana kondisi terkini di Gaza, Palestina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza. Memang hari ini sudah memasuki hari ke-264 genosida yang dilakukan oleh pihak Israel, atau setidaknya 9 bulan yang perang belum berhenti. Dan Israel sekali lagi masih terus melakukan penargetan di beberapa titik-titik yang ada di Jalur Gaza. Ada 2 orang yang syahid yang ditembak oleh artileri Zionis Israel di kota Jabalia saat mereka sedang mencari kayu bakar di Gaza Utara. Dan juga ada 2 orang juga syahid yang dibom oleh pesawat tak berawak ataupun drone oleh pihak Zionis Israel di dekat sekolah di Rafah Utara, sehingga Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada 4 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel mengakibatkan 60 orang meninggal dan juga 140 lainnya mengalami luka-luka selama dalam 24 jam terakhir, sehingga total korban saat ini dari 7 Oktober lalu menyentuh angka 37.718 dan korban luka-luka menyentuh angka 86.337 orang, di mana 74% korban adalah anak-anak dan juga perempuan. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa saat ini ada 700.000 warga yang ada di Gaza City ataupun kota Gaza dan juga Gaza Utara yang memang saat ini sedang dilanda kelaparan hebat, karena memang belum ada bantuan-bantuan yang signifikan bisa masuk ke jalur Gaza. Bahkan Komisaris Jenderal PBB mengatakan 90% masyarakat yang ada di jalur Gaza mengalami kekurangan gizi, di mana sebagian besar mereka adalah anak-anak, karena memang tidak ada makanan yang bergizi yang bisa didapati oleh masyarakat Gaza di tengah situasi yang sangat brutal ini. Dan juga Israel sebenarnya sudah menguasai kurang lebih 50 hari border Rafah, sehingga memang tidak ada satupun dalam 50 hari itu truk-truk bantuan yang masuk ke jalur Gaza melalui border Rafah, yang biasanya ini adalah pintu satu-satunya untuk memasukkan bantuan-bantuan melalui perbatasan jalur Gaza dan juga Mesir. Namun selama 50 hari ini tidak ada bantuan yang masuk melalui border Rafah akibat Israel menguasai daerah tersebut dan juga memblokir bantuan-bantuan untuk masuk ke daerah tersebut, sehingga bukan hanya pintu ini menjadi jalur utama untuk bantuan-bantuan, namun sebenarnya juga menjadi jalur untuk para masyarakat Gaza untuk keluar dari jalur Gaza, terutama para pasien, karena Kemenkes sendiri mengupdate ada 25.000 pasien yang memerlukan pengobatan di luar negeri yang secepatnya, karena memang ini bersifat darurat. Namun yang diizinkan selama 9 bulan ini hanya ada 6.000 jiwa saja yang diizinkan untuk berobat keluar, sedangkan 25.000 ini masih tertunda dan belum bisa keluar untuk berobat di luar jalur Gaza, karena memang kendala di dalam Gaza ini kekurangan obat-obatan dan fasilitas kesehatannya juga banyak yang sudah hancur, sehingga memang memerlukan untuk para pasien untuk keluar dari jalur Gaza untuk berobat di luar. Dan bukan hanya saja perbatasan border Rafah, namun perbatasan Karim Shalom antara Israel dan juga Mesir dan juga Palestina juga masih terdapat 15.000 truk bantuan kemanusiaan yang masih ditunda atau belum juga diizinkan oleh pihak Zionis Israel untuk masuk ke jalur Gaza. Ini mengakibatkan juga obat-obatan dan juga bahan bakar serta bahan pangan dan juga air bersih juga sangat menipis di jalur Gaza, sehingga rumah sakit saat ini kewalahan untuk menangani korban atau pasien-pasien yang diterima. Dan juga Kemenkes Palestina mengatakan bahwa dermaga terapung sebenarnya yang dibuat oleh Amerika Serikat, yang dalihnya untuk memasukkan bantuan-bantuan melalui laut, namun sebenarnya adalah dermaga tersebut sebenarnya untuk dalih melakukan operasi yang
dilakukan oleh pihak Israel maupun Amerika Serikat yang ada terjadi pembantaian di kota Nusairot mengakibatkan 280 jiwa meninggal dan juga 700 lainnya mengalami luka-luka dalam kurun waktu hanya 12 jam saja, sehingga memang walaupun ada video atau foto beredar saat ini ada bantuan-bantuan masuk melalui laut, namun bantuan ini sebenarnya baru pertama kalinya masuk ke jalur Gaza setelah berbulan-bulan dermaga terapung itu dibuat, dan setelah sekian kalinya mereka melakukan operasi-operasi militer. Artinya memang sebenarnya ini hanya sebagai iming-iming saja untuk mereka membuat dermaga yang dibuat oleh Amerika Serikat, dengan aslinya adalah mereka untuk melancarkan operasi-operasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Bahkan saat ini ada video yang sempat viral, ada seekor anjing yang masuk ke sebuah kamar yang terdapat seorang nenek dari masyarakat sipil Palestina yang disergap oleh anjing pelacak ataupun anjing polisi yang dilepaskan oleh pihak Israel, di mana pihak Israel mengatakan bahwa seorang nenek itu untuk keluar dari rumah, namun nenek itu tidak ingin keluar dari rumah. Nah, setelah itu pihak Israel justru melepaskan anjing pelacak sehingga membuat nenek itu mengalami luka, dan saat ini beliau berobat di sebuah rumah sakit yang ada di Palestina. Dan juga sebenarnya ada foto dan video yang beredar bahwa ada seorang warga sipil yang dibawa oleh jeep militer Israel, dan sebenarnya ini menjadi tameng sebenarnya untuk mereka, dan ini sebenarnya berulang-ulang kali oleh mereka, di mana di jalur Gaza juga beberapa kali ada video yang beredar bahwa ada masyarakat Palestina yang menjadi tameng kendaraan-kendaraan tempur untuk melindungi dari serangan-serangan pejuang Palestina, dan ini seringkali dilakukan oleh pihak Israel baik di jalur Gaza maupun di tepi barat. Dan saat ini juga rumah sakit juga masih mengalami kekurangan bahan bakar dan obat-obatan serta tenaga medis, karena kita tahu bahwa ada 500 jiwa tenaga medis yang meninggal sejak 7 Oktober lalu akibat serangan Zionis Israel sampai hari ini. Ya, baik, terima kasih informasinya Fikri Rofiul Haq langsung dari Gaza, Palestina. Terima kasih Fikri.